Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas A3 mata kuliah auditing D3 akuntansi akan menjelaskan atau membahas topik mengenai audit persediaan. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Priscilia Aino Putriama, Sunachmi Septidel Fawanda, Al-Hadid, Putri Fana Isabel, dan Muhyti Al-Fajri. Audit persediaan. Audit persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, adapun tujuan utama pemeriksaan persediaan. Yang pertama, persediaan secara fisik benar-benar ada. Yang kedua, prosedur pisah batas atau cut-off persediaan telah dilakukan dengan memuaskan. Yang ketiga, persediaan telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterapkan secara konsisten. Yang keempat, persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang, rusak, dapat diidentifikasikan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai. Yang kelima yaitu perhitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat. Persediaan yang dijaminkan telah diidentifikasikan dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada tahapan prosedur audit yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemahaman bisnis klien. Kecukupan pemahaman atas bisnis perusahaan merupakan dasar terhadap audit persediaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor melalui kuesioner pemahaman bisnis dan jenis usaha klien akan memberikan auditor pemahaman mengenai aspek-aspek unik dari bisnis dan jenis usaha. Selanjutnya yaitu penilaian pengendalian. Tujuan pengendalian atas persediaan adalah untuk meyakinkan bahwa adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Semua transaksi persediaan telah dicatat dan diklasifikasikan dengan tepat. Dan perhitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada pengujian substantif. Pengujian substantif sendiri mempunyai tujuan utama yaitu adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan dan penilaian persediaan. Pengujian ini meliputi observasi dan pengujian perhitungan fisik atau stock taking, pengujian ringkasan, dan pengujian harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Farhana Isabel. Baik, saya akan melanjutkan observasi dan pengujian fisik persediaan. Observasi penghitungan fisik merupakan prosedur pemeriksaan umum. Keikutsertaan auditor pemeriksa dalam penghitungan fisik dan observasinya akan memberikan kepuasan dalam menilai metode penghitungan fisik yang dilakukan dan ketaatan perusahaan atas penyajian kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Kemudian ada beberapa metode penghitungan fisik persediaan. Yang pertama, penghitungan fisik secara menyeluruh yang dilaksanakan setahun sekali pada tanggal neraca atau pada tanggal tertentu yang dihadiri auditor. Kedua, penghitungan yang kontinu yang dilakukan atas seluruh persediaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ketiga, penghitungan ulang atas semua seksi yang terbesar dengan menghitung sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk seksi-seksi lainnya. Ada pengujian atas penentuan harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan umumnya ditentukan dengan metode rata-rata, FIFO, ataupun LIFO. Dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan, auditor harus melakukan pengujian untuk memperoleh keyakinan memadai dengan metode yang digunakan dalam menilai persediaan
telah sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Adapun fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan dokumen terkait. Yang pertama, mengolah order pembelian. Apa yang dimaksud dengan mengolah order pembelian? Yaitu setiap permintaan pembelian digunakan untuk meminta bagian pembelian, membuat order atas persediaan. Permintaan dapat diajukan oleh karyawan bagian gudang penyimpanan. Kedua, menerima bahan yang baru. Setiap bahan yang diterima harus diperiksa jumlah dan kualitasnya. Kemudian, menyimpan bahan baku. Bahan-bahan yang disimpan di gudang dikeluarkan dari gudang ke bagian produksi setelah adanya penyerahan permintaan bahan yang disetujui sebagaimana mestinya. Order pekerjaan ataupun dokumen sejenisnya yang menunjukkan jenis dan jumlah unit bahan yang dibutuhkan. Kemudian mengolah barang. Penentuan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi pada umumnya didasarkan pada order-order spesifik. Menyimpan barang jadi. Dalam perusahaan dengan pengendalian intern yang baik, barang jadi disimpan di tempat yang terpisah dengan akses yang terbatas, di bawah pengendalian secara fisik. Kemudian yang terakhir, mengirim barang jadi. Maksudnya sebagai bagian integral dari siklus penjualan dan penagihan, setiap pengiriman atau transfer harus diotorisasi melalui dokumen pengiriman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sunajmi. Baik, selanjutnya yaitu tahap-tahap audit persediaan. Yang pertama yaitu pengendalian fisik terhadap persediaan. Pengujian auditor mengenai kecakupan pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi harus terbatas pada pengamatan dan penyelidikan. 2. Dokumen-dokumen dan catatan untuk transfer persediaan. Perhatian utama auditor dalam verifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi yang lain adalah bahwa transfer yang dicatat adalah sah. Transfer yang benar-benar terjadi telah dicatat, dan kuantitas, uraian serta tanggal dan setiap transfer yang dicatat tersebut adalah akurat. 3. Catatan perpetual. Terdapatnya catatan persediaan perpetual yang memadai berpengaruh terhadap waktu dan luas pemeriksaan fisik yang dilakukan auditor atas persediaan. Jika catatan perpetual dapat diandalkan, memungkinkan untuk menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca, penghematan biaya bagi auditor maupun klien, dan memungkinkan klien memperoleh laporan keuangan yang diaudit lebih awal. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, catatan mengenai biaya per unit. Catatan akuntansi biaya yang memadai harus dipadukan dengan kegiatan produksi dan catatan akuntansi lain agar dapat menghasilkan biaya yang akurat untuk semua hasil produksi. Sistem akuntansi biaya mempunyai hubungan dengan auditor karena penilaian persediaan akhir tergantung pada perancangan dan penggunaan sistem yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu audit atas penetapan harga dan kompilasi. Penetapan harga mencakup semua jenis pengujian harga satuan klien untuk menentukan apakah hal-hal itu telah benar. Komplikasi mencakup semua pengujian atas ikhtisar dari perhitungan fisik, hasil perkalian harga dengan kuantitas, penjumlahan dari ikhtisar persediaan, penelusuran jumlah persediaan keseluruhannya ke buku besar. Pengendalian atas penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian intern yang penting adalah penggunaan sistem biaya standar yang menunjukkan setiap varian dalam biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi produksi. Pengendalian intern kompilasi dibutuhkan untuk memberikan sarana guna memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan harganya dengan jumlah yang sama dengan catatan satuannya. Adanya perkalian dan perjumlahan yang benar dan dimasukkan ke dalam buku besar dengan jumlah yang tepat. Prosedur penetapan harga dan kompilasi. Dalam membahas prosedur penetapan harga dan kompilasi,
Tujuan spesifik terhadap pengujian rinci saldo juga sangat bermanfaat. Tujuan-tujuan tersebut antara lain yaitu kelayakan secara menyeluruh yaitu saldo persediaan. Rincian yang terdapat dalam daftar persediaan dan saldo-saldo perhitungan yang berhubungan adalah layak. Tujuan khusus yaitu berkaitan dengan asersi, penilaian dan pengalokasian, keberadaan dan keterjadian, serta kelengkapan. Penilaian atas persediaan. Dalam melaksanakan pengujian atas penetapan harga, ada 3 hal yang sangat penting mengenai metode penetapan harga klien, yaitu metode tersebut harus sesuai dengan PABU. Penerapan metode tersebut harus konsisten dari tahun ke tahun. Dan harga pokok pengganti dalam kurung replacement cost dibanding dengan nilai pasar harus dipertimbangkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhyti Al-Fajri. Penetapan harga persediaan yang berasal dari pembelian. Jenis persediaan pokok yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan baku, suku cadang yang dibeli, dan perlengkapan. Pertimbangan pertama yaitu pada metode penilaian persediaan yang digunakan apakah FIFO atau LIFO, rata-rata tertimbang atau yang lain. Selain itu, juga menyelidiki apakah ongkos angkut, penyimpanan, potongan, dan lainnya juga termasuk dalam nilai persediaan. Penetapan persediaan yang diproduksi sendiri. Dalam menetapkan harga barang, dalam proses dan barang jadi, auditor harus memperhatikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan audit atas barang yang diproduksi sendiri lebih rumit dibandingkan dengan audit atas persediaan dari pembeli. Prosedur analitikal. Prosedur analitik itu penting pada audit atas persediaan dan pergudangan dan juga pada siklus-siklus lain. Tabel di bawah ini mencantumkan beberapa prosedur analitik yang umum dipakai dan kemungkinan salah saji yang diindikasikan jika ada fluktuasi. Beberapa dari prosedur analitik di bawah dibahas pada siklus lainnya. Contoh adalah persentase margin kotor. Prosedur analitik untuk siklus persediaan dan pergudangan. Prosedur analitik kemungkinan salah saji. A. Bandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Salah saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Bandingkan perputaran persediaan. Atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Investasi keusangan persediaan yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Salah saji atau kurang saji persediaan. Bandingkan persediaan biaya unit dengan tahun sebelumnya. Salah saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Bandingkan nilai persediaan yang diperluas dengan tahun sebelumnya. Salah saji dalam komplikasi biaya per unit atau pengalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Bandingkan biaya produksi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, atau biaya variabel harus disesuaikan jika ada perubahan volume. Salah saji biaya per unit persediaan, khususnya biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang mempengaruhi persediaan dan HPP. Metode untuk merancang uji detail transaksi. Tahap 1. Identifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi siklus persediaan dan pergudangan. Tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan dinilailah risiko bawaan untuk siklus persediaan dan pergudangan. Ketiga, nilai risiko pengendalian untuk beberapa siklus. Tahap 2. Rancang dan laksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk siklus persediaan dan pergudangan. Tahap 3. Rancang dan laksanakan prosedur analitik untuk siklus persediaan dan pergudangan. 2. Rancang pengujian terinci atas persediaan untuk memenuhi tujuan audit yang terkait saldo yang terdiri dari A. Prosedur audit, B. Besar sampel, C. Unsur yang dipilih, D. Waktu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Penentuan risiko bawaan. Auditor perlu untuk mempertimbangkan faktor risiko bawaan yang dapat mempengaruhi transaksi yang diproses oleh sistem dan akun laporan keuangan yang terpengaruh oleh transaksi dalam memeriksa proses manajemen persediaan. Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan industri
dan karakteristik operasi dan perikatan ketika menentukan kemungkinan salah saji material. Penentuan risiko pengendalian. Ketika strategi ini dilakukan, auditor tidak mengandalkan prosedur pengendalian pada proses manajemen persediaan dan menetapkan tingkat risiko maksimum pada pengendalian. Prosedur substantif kemudian digunakan oleh auditor untuk menilai kewajaran persediaan. Dalam banyak kasus, auditor dapat menggunakan pengendalian internal pada persediaan. Langkah-langkah menetapkan risiko pengendalian dalam proses manajemen persediaan. Yang pertama, memahami dan mendokumentasikan pengendalian internal. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Yang ketiga, menetapkan dan mendokumentasikan risiko pengendalian. Prosedur pengendalian dan pengujian pengendalian transaksi persediaan. Prosedur pengendalian dan pengujian pengendalian transaksi persediaan. Yang pertama, keterjadian transaksi persediaan. Pengendalian utama untuk mencegah transaksi persediaan fiktif adalah pemisah tugas, di mana manajemen persediaan dan fungsi gudang persediaan dipisahkan dari departemen yang bertanggung jawab atas persediaan dan catatan akuntansi biaya. Yang kedua, kelengkapan transaksi biaya persediaan. Prosedur pengendalian untuk asersi kelengkapan terkait dengan pencatatan persediaan yang telah diterima. Prosedur ini biasanya terdapat di dalam proses pembelian. Yang ketiga, akurasi transaksi persediaan. Akurasi adalah asersi penting karena transaksi persediaan yang tidak dicatat dengan benar akan mengakibatkan salah saji yang mempengaruhi secara langsung jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan untuk harga pokok penjualan dan persediaan. Yang keempat, klasifikasi transaksi persediaan. Pada perusahaan manufaktur, klien harus memiliki prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat sebagai bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Yang kelima, audit persediaan. Dua kategori prosedur substantif yang dibahas yaitu prosedur analitis substantif, pengujian terinci atas kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Terima kasih. Oke, baiklah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.